Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudara-saudara, kita akan mengadakan live bohong-bohongan dengan Tengku Kori yang kemarin ini alhamdulillah setelah dipersekusi dari oknum tertentu yang konon saya dengar-dengar itu dari Muhyiddin Balawi. Ya, terus ada kabar lagi kalau Tengku Kori ini sudah sehat walafiat, kemarin tidak terjadi apa-apa. Jadi kita akan mengadakan live bohong-bohongan dengan Tengku Kori. Jangan kaget, jangan jaim. Pokoknya ini hanya prank-prank doang untuk hiburan kita, karena seneng bahagia kalau Tengku Kori ini ternyata tidak mengalami sesuatu hal. Bahkan Tengku Kori menantang Balawi untuk mendatangkan ahli nasab mereka untuk melawan nasab yang katanya untuk Tengku Kori dan rekan-rekan semua yang membahas masalah nasab mereka kemarin ini katanya ahli nasab abal-abal. Begitu, jadi langsung saja kita ketemu sama Tengku Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tengku kabarnya setelah kemarin ini digerobyok sama gerombolan-gerombolan nih? Wah, saya khawatir banget ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang kebenaran yang hakiki. ya. Selamat datang juga Tengku Kori. Semoga kebenaran yang akan datang ini benar-benar terjadi. Seperti Tengku Kori kemarin ini karena melawan nasab, melawan melawan narasi-narasi Tengku Kori dan rekan-rekan yang mengatakan Balawi nasabnya terputus. Jadi Tengku Kori mengalami kejadian seperti kemarin. Ini bagaimana ini Tengku Kori? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil, innal batila kana zahuqa." Betul. Jadi kebatilan itu kalau datang kebenaran semuanya akan tersapu dengan sendirinya. Entah bagaimana ceritanya, pokoknya kejadian sejarah apapun itu yang batil-batil ini lama-lama juga akan digantikan dengan kebenaran. Saudaraku dimanapun antum berada, alhamdulillah, Alhamdulillah. masih dari saya bahwa ada beberapa kejadian yang ingin menjatuhkan saya. Betul. Namun subhanallah, inilah detik-detik kehancuran dan terbongkarnya kepalsuan daripada nasabnya Bani Ba'alawi yang selalu ngaku-ngaku keturunan Nabi, selalu menganggap dirinya mempunyai manzilah yang paling tinggi di hadapan manusia. Betul Kori, Tengku Kori. Jadi mungkin saat-saat sekarang ini sudah begitu ramai dan banyak dari kita-kita masyarakat Indonesia pribumi ini sudah tahu kelakuan mereka, karena kalau ditimbang-timbang perbuatan mereka, pengajian-pengajian mereka yang ada di YouTube, memang kalau kita teliti secara seksama ini efeknya tidak baik. Jadi boleh dikatakan memang sepertinya di dalam pengajian itu, di dalam pembicaraan-pembicaraan mereka selalu mendoktrin kita dan untuk memuliakan mereka, Tengku Kori. Repot kalau
kalau sudah keturunan asli bangkit, apalagi keturunan asli dari keturunan Sadatul Ashraf dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi memang ilmu yang hakiki yang benar ini diturunkan Allah kepada ya manusia-manusia atau orang-orang yang benar, yang sidik, yang amanah, dan ini pembicaraannya Asadul Ashraf. Jadi begitu. Jadi terus bagaimana selanjutnya ini Tengku Kori? Dari Sabang, Aceh, dari Banten bergerak. Alhamdulillah, Pak Alawi semakin bingung dan muter-muter akalnya. Betul, karena dilihat dari pergerakan mereka yang menyuruh Muhyiddin dan kemudian kemudian kasih komen-komen dalam YouTube yang selalu membela mereka. Ini nggak tahu ini Tengku Kori, mereka ini benar-benar Muhyiddin yang benar-benar asli ataukah ya haters yang dibayar oleh mereka untuk meramaikan jagat pernasapan, membantah dari analisa Tengku Kori selama ini dengan rekan-rekan. Bagaimana ini Tengku Kori? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Amin. Bagaimana antum memandang kejadian-kejadian di media yang datang ingin mempersekusi saya, Allah tetap melindungi saya. Amin. Kejahatan nasab palsu. Kenapa? 500 tahun sudah orang tertipu, akhirnya. Sudah 500 tahun ternyata kita ditipu Tengku Kori. Saya juga dengar dari pengajiannya Gus Abbas Buntet di kekhalifahan Fatimiyah di Mesir itu juga dulu begitu, kurang lebih selama 300 tahun juga mengatasnamakan zuriyahnya Nabi. Jadi masyarakat Mesir waktu itu merasa ketakutan kalau padahal tiap hari, tiap saat itu gampang sekali mereka mempersekusi. Tapi karena ketakutan dengan yang didoktrinkan mereka, kalau mereka ini zuriyahnya Nabi, jadi mereka ini nggak bisa apa-apa. Untung saja waktu itu terus ada salah satu ulama yang mendatangi Salahuddin Al-Ayyubi minta pendapatnya, dan ketika mendapatkan jawaban dari Salahuddin Al-Ayyubi, maka waktu itu Mesir bisa direbut dari kekhalifahan Fatimiyah yang notabene adalah mengaku cucu dari Rasulullah SAW. Padahal mereka ini ya klannya mirip-mirip seperti ini. Tertipu akhirnya. 500 tahun lamanya orang menganggap Pak Alawi itu sebagai keturunan Nabi. Tapi hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terbongkar kepalsuan mereka semua, bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang ini terbongkar kebusukan mereka itu selama 500 tahun. Mungkin perhitungannya Tengku Kori ini dari zaman penjajahan kita, waktu mereka ini datang ke sini dibawa oleh Belanda. Itu lantas di sini mereka Belanda mengangkat Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia. Tapi kalau kita hitung dari 500 tahun Tengku Kori ini, kita juga ngitungnya seperti apa? Dari tahun berapa itu Tengku Kori? Kenapa? Karena nasab mereka itu jelas. Betul, tidak jelas. Kalau bahasa Aceh, Hanajilah. Hanajilah kalau bahasa Aceh. Orang janta. Bahasa Jawanya ojo kui, salah ya. Ora ono Tengku Kori, itu bahasa Jawanya ora ono data. Jadi semuanya palsu, ini bikinan-bikinan dari mereka yang tujuannya sebenarnya ya dunia, untuk mengangkangi kita, mengangkangi harta benda kita,
ya kedepannya bisa-bisa negara kita ini diaku begitu mungkin Tengku Kori. Terserah bahasa apa yang jelas nasab Pahlawi, nasab Oradata, nasab Watan dibuat di abad 9 teman-teman. Oh ya, terima kasih Tengku Kori, rupanya dibikin pada abad ke-9 ya, setelah setelah sekitar 500 tahun data mereka ini yang katanya dari Ahmad bin Isa atau Fakih Muqaddam ini terputus. Maaf kalau dari perkataan saya nggak pas karena kita memang bukan ahli nasab. Kita cuma ikut-ikut ini dan mengawasi kebenaran dari ungkapan-ungkapan ahli nasab yang ada kita temui sekarang ini. Maka tanya sama orang-orang Pahlawi itu, ya, tanya sejak kapan kakek mereka dikenal sebagai Syarif? Ubaidillah kapan dikenal sebagai Syarif? Kapan dikenal sebagai Sayyid? Orang kitab nasab mereka yang khusus jalur Bani Pahlawi saja dibuat tahun 1320 Hijri. Nah, kitab nasab mereka tidak pernah ditemukan di tahun abad 700 kemarin ataupun disebut dengan abad 8 pun tak ada, teman-teman. Jadi nasab mereka pun tidak disebut pada abad ke-8. Jadi memang ini buku nasabnya mereka ini dirancang, dibikin ya dengan kata-kata yang mengatakan bahwa mereka ini ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi, itu dibikin tahun ya, ini kata Tengku Kori. Betul begitu Tengku Kori? Maka sakit kepala mereka hari ini, teman-teman. Kepala mereka putar karena mereka robitohnya sudah nggak mampu melakukan jawaban. Alhasil, teman-teman, mereka mencari daya, mencari kesempatan mempengaruhi para mukmin, orang-orang yang tidak mengerti pengetahuan, boro-boro pengetahuan, uang rukun sholat aja kagak tahu. Waduh, rukun sholat saja tidak tahu Tengku Kori. Saya baru dengar ini. Rukun sholat ini kalau kita pelajari di kampung-kampung ini hari Kamis kalau nggak salah, saya masih ingat itu, kalau nggak hari Selasa. Jadi dikhususkan untuk pelajaran pesolatan kalau di kampung-kampung zaman dulu waktu kita kecil. Jadi kita sedikit banyak ya ingat, tahu tentang rukun sholat ini. Tapi kaget juga kalau Tengku Kori berkata seperti itu. Mereka saja rukun sholat saja tidak tahu, bagaimana namanya mereka ini mengaku cucu dari Nabi kok rukun sholat saja tidak tahu, dan bahkan memerintahkan muhibin-muhibinnya yang saya lihat itu di di YouTube ini kalau jalan itu rombongan ada yang ngipasi, kemudian kalau pas lagi pengajian itu pas di belakang mereka ini ngasih pengajian ini ada yang ngipasi, ngasih, pokoknya memuliakan mereka ini seperti orang yang benar-benar suci. Ya, ini yang kita lihat. Inilah yang muhibin yang kita tidak tahu ini menjadi kena doktrin. Kan bahaya ini kalau ini terus-teruskan. Ya oke, teruskan Tengku Kori selanjutnya. Itu yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan perlawanan. Inilah tanda-tanda nasab palsu. Tidak mampu melawan dengan ilmu, akhirnya melakukan dengan cara-cara yang tidak syar'i, teman-teman. Jadi karena mereka kalah ilmu, tidak bisa membantah, akhirnya menggunakan cara-cara di luar keilmuan, yaitu dengan otot, dengan persekusi, dengan gerombolannya, entah itu benar-benar anak buahnya atau sewaan kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka karena kalah data, enggak punya data, ora data,
Jadi mereka menggunakan cara-cara fisik kekerasan itu adalah tanda bahwa akalnya ini nggak nyampe. Orang yang akalnya nggak nyampe ini biasanya untuk menutupi itu dia menggunakan fisik, okol, dan sedikit tekanan-tekanan kekerasan. Ini yang dialami oleh Tengku Kori kemarin. Sakit kepala mereka. Pusing kepala kita. Yang kita tunggu teman-teman, ente Pak Alawi, kau tuntut itu Rabitoh kalian yang sudah tanda tangan nasab kalian dianggap nasab Nabi. Betul, ini orang-orang yang sudah mempunyai buku nasab Rabitoh Alawiyah itu tuh kan ada daftarnya, pernah mendaftar dan kemudian disahkan oleh Rabitoh Alawiyah. Nah sekarang ternyata itu palsu. Nah, ini kalian-kalian, nah, ini wajib menuntut kepada Rabitoh Alawiyah, entah dulu pendaftarannya berapa atau seperti apa kita tidak tahu, cuma dengar-dengar katanya daftar aja mesti ada aturan pakai mungkin ya uang untuk mendaftar dan seterusnya. Ini kita dengar-dengar seperti itu. Jadi kalian yang merasa mungkin tertipu yang pernah mendaftar, nah ini tanyakan kepada Rabitoh Alawiyah ini bagaimana ini, ente kok perbuatannya seperti itu, ternyata nasab aneh nggak pas. Nah konon saya juga dengar ada orang yang mendaftar ke Rabitoh Alawiyah ini asal yang penting punya itu, terus dia pokoknya yang penting tampang itu, jadi terus dibikinkan silsilah, nah, begitu, dan setelah itu keluarlah buku nasab yang kita lihat tuh warnanya hijau. Jadi kalian yang merasa mungkin tertipu dengan hal-hal itu bisa tanyakan kepada Rabitoh Alawiyah kalau merasa tertipu. Sekali lagi, kemana hari ini ahli nasab kalian yang kalian anggap mereka gitu loh. Nasab Ahlul Bait Pak Alawi paling sahih. Paling sahih dari mana? waduh, Lawan ulama Banten aja aja yang masih muda. Orang mampu bawa-bawa ulama ahli nasab internasional. ya sama melawan ahli nasab Banten Aceh yang masih muda-muda saja nggak mampu, masih mau melawan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini bagaimana? Kalau lu anggap gua adalah ahli nasab abal-abal, no problem bagi gua. Cuma lu buktiin dong, ahli nasab tingkat internasional yang bisa membuktikan, ya, lu sebagai Sadatul Ashraf keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bawa ke sini lawan kami yang ahli nasab Abal-abal. Betul Tengku Kori, karena kemarin-kemarin sampai hari ini mereka-mereka ini klan Ba'alawi yang kita lihat di komen-komennya, lihat di YouTube-nya, ini mengatakan bahwa yang menolak nasab mereka itu tersambung ke Rasulullah itu disebut katanya memang ahli nasab abal-abal, nasabah abal-abal. Memang seharusnya mereka kalau memang mengatakan seperti itu, lawan dengan ya argumen mereka, datangkanlah ahli nasab mereka untuk melawan ahli nasab yang katanya abal-abal ini. Bukankah begitu Tengku Kori? Masa ilok sih ahli nasab internasional kagak mampu ngalahin yang abal-abal. Betul. Berarti ahli nasab internasional yang kalian maksud bukan tidak lain dan tidak bukan ya gitu ya, melainkan ahli nasab abal-abal. Ya betul, kalau mereka ini tidak bisa menjawab
tesis dari orang-orang kita, berarti mereka lah ahli nasab yang abal-abal. Justru yang kalian anggap ahli nasab internasional justru abal-abal. Jelas tidak. Jadi teman-teman dimanapun antum berada, yang mungkin di segala macam kembali kepada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus, ya, tegakkan kebenaran, nasab Alawi palsu, ya. Saya tunggu 2 kali 24 jam. Siapa dari antara orang-orang yang merasa keturunan Pak Alawi, ya, jangan ajak-ajak pribumi. Betul. Kalau mereka ini mau melawan tesis kita dengan argumen-argumen, sudah tidak bisa menjawab. Ini jangan gunakan anak-anak pribumi untuk melawan kita sama kita. Itu perbuatan yang tidak benar, itu tidak jantan. Bisa dikatakan meminjam tangan orang lain untuk menggarap kita. Begitu, bukankah begitu Tengku Kori? Jadi lanjutkan gimana ini? Untuk membela nasab palsu kalian. Namanya adu domba itu. Betul. Jangan pakai metode Belanda, udah kadaluarsa di Indonesia. Metode Belanda DVD et Impra yang kita kenal itu mengadu domba, bukan domba yang diadu, tapi orang kita ini diprovokasi satu dengan yang lainnya supaya terjadi bentrok fisik, bentrok pikiran, yang akhirnya membuat mereka ini tertawa-tertawa karena bisa mempermainkan anak bangsa kita. Nah, ini adalah taktiknya Belanda waktu itu ketika menangkap Pangeran Diponegoro, terus Ki Demang Lehman di Kalimantan Selatan. Ini perlu kita tahu. Jadi ini taktik Belanda, adu domba Belanda ini nggak usah dipakai, kita sudah tahu itu cara-cara primitif, cara-cara kuno. Gunakanlah taktik yang benar, dengan kecerdasan tentu juga dilambari kebenaran. Pasti insya Allah itu argumen Anda semua ini benar, tapi kalau modelnya menggunakan orang pribumi diadu kepada pribumi seperti kemarin, menggeruduk Tengku Kori, ini justru ini akan melemahkan keyakinan kalian semua. Orang akan menuduh ternyata benar karena kepalsuan itu tidak bisa menjawab, akhirnya menggunakan dengan cara kekerasan, terus menggunakan anak-anak pribumi untuk melawan pribumi. Ini taktik Belanda, nggak usah dipakai lagi. Betul kata Tengku Kori ini, itu taktik yang sudah kuno, primitif, nggak perlu dipakai lagi. Kita sudah tahu, cari dong pakai taktik yang lebih keren. Belanda udah kadaluarsa di Indonesia. Betul. Ya, bawa ilmuwan kalian diskusi secara ilmiah. 2 kali 24 jam saya tunggu. Nah, ini tantangan dari Tengku Kori bahwa ahli nasab kalian ke hadapan Tengku Kori untuk berargumen itu ditunggu 24 jam. Kalau selama 24 jam itu nggak datang, ya berarti semakin menunjukkan kepalsuan dari klan Ba'alawi. Tapi saya pikir begini Tengku Kori, nggak mungkin mereka ini akan datang. Biasa namanya pengecut ini nggak akan berani menampakkan muka. Dia akan menampakkan dengan anak buahnya yang muhibinnya entah dibayar atau dengan cara apa, atau sudah terdoktrin yang akut sehingga iya-iya aja kalau disuruh oleh mereka. Tapi saya berkeyakinan nggak mungkin mereka akan berani datang Tengku Kori. Jam saya tunggu, baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Ya nggak mungkin lah mereka akan datang karena sudah ketahuan tidak bisa berargumen yang benar kecuali dengan marah-marah dan mencaci maki yang selama ini kita tahu.
Jadi begitulah sedikit tadi kita komunikasi bohong-bohongan dengan Tengku Kori. Semoga bisa mencerdaskan kita bahwa perjuangan ini tidak gampang. Karena apa? Doktrin ini sudah dimulai sejak zaman Belanda dahulu. Mulai ya itu Utsman bin Yahya yang mufti Batavia yang diangkat Belanda itu sampai sekarang ini masih berjalan. Ketika Belanda kalah dengan kita dan kita merdeka, ini sayangnya mereka ini juga nggak dibawa Belanda sekalian, kan dulunya mereka yang bawa. Harusnya ketika Belanda ini pergi dari tanah Nusantara, ya bawaan mereka dibawa dong. Nah seperti kita ke mall, ke musola atau mengunjungi suatu tempat, kemudian barang kita ini tertinggal di situ, tentu akan kita cari. Setelah ketemu kita bawa pergi. Lah ini manusianya kan jelas mereka bawa kaum Ba'alawi dari Yaman Hadramaut yang mereka bawa dulu oleh Belanda. Nah setelah kita merdeka, harusnya Belanda ini pulang ke negaranya sana juga, ini bawaannya ini juga dibawa. Mari kita semua sadar siapa mereka, siapa kita. Kita lihat dari perjalanan mereka, pembicaraan mereka, pidato-pidato pengajian mereka seperti itu. Bahkan sering menghujat pemerintah, siap turunkan pemerintah katanya, dan menghina pemimpin kita sekarang ini yang masih Bapak Jokowi. Kita lihat kilas ke belakang seperti apa mereka ini kalau menghujat pemerintah. Begitu saja sedikit, maaf lahir batin, sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.